Assalamualaikum. Kita malam ini mau berbincang nih, ya. Mau berbincang tentang ilmu, ya. Ilmu. Ilmu yang tertinggi, Oh ya, ilmu tertinggi. ilmu yang tertinggi yang manusia miliki. Betul. Kira-kira apa itu? Ilmu yang tertinggi yang manusia miliki itu apa? Assalamualaikum. Kita malam ini mau berbincang nih, ya. Mau berbincang tentang ilmu, ya. Ilmu yang tertinggi, Oh ya, ilmu tertinggi. ilmu yang tertinggi yang manusia miliki. Betul. Kira-kira apa itu? Ilmu yang tertinggi yang manusia miliki itu apa? Kalau saya pernah dengar, Pak Habibie pernah bilang kan, orang paling pintar di Indonesia itu kan Pak Habibie, ya nggak? Yang saat inilah yang sebagai bapak teknologi lah kan. Iya. Karena beliau menemukan berbagai model pesawat dan Yang mungkin yang terpintar yang dikenal orang. ya dikenal orang. Dan ada produknya yang dihasilkan. Jadi sebenarnya ilmu yang tertinggi itu ilmu apa? Ya beliau kan bilang bahwasanya sebenarnya kalau saya boleh milih kan gitu, antara dikasih ilmu pengetahuan dengan diberi ilmu tentang agama atau din, beliau memilih untuk memilih ilmu tentang din gitu kan. Tentang keimanan lah. Berarti menurut Bro Suryo piye? Menurut aku sih ilmu tertinggi itu adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Ikhlas ya. Ilmu yang tertinggi yang manusia bisa dapatkan itu adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Iya, itu ilmu tertinggi. Nggak ada yang menurut saya yang lebih tinggi dari ilmu ikhlas. Ya, paling tinggi adalah ilmu ikhlas. Contohnya, aplikasinya gimana nih ilmu ikhlas? Kalau dari Quran, ya kan, dari tingkatan-tingkatan itu yang paling tinggi kalau yang saya simpulkan untuk manusia adalah ikhlas. Orang beriman, mukmin kalah dengan orang ikhlas. Jadi tingkatannya beriman dulu, di atasnya lagi paling ujungnya adalah ikhlas. Mukhlisin itu yang paling tinggi. Mukhlisin. Ya, ilmu ikhlas itu paling berat. Yang manusia bisa dapatkan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu ikhlas, Pak. Ilmu ikhlas ya. Iya. Dan pada saat manusia sudah mencapai ikhlas, ya Allah nggak segan-segan ngasih ilmu yang lain yang dia inginkan. Pada kapanpun orang itu inginkan suatu ilmu, Allah akan kasih. Syaratnya hanya ikhlas. Ya. Jadi untuk mencapai ikhlas tuh apa yang harus dikerjakan? Ikhlas memang susah. Saya baru tahu ya untuk ikhlas arahnya kemana. Cuman ya belum sampai level yang tinggi karena memang ilmu ikhlas yang paling susah. Jadi ikhlas itu adalah dasarnya adalah bahwa semua yang ada di langit, di bumi dan di antaranya adalah milik Allah. Dasarnya itu ilmu ikhlas. Ya. Semuanya adalah milik Allah, ya kan? Dan kita hanya sebagai makhluk ciptaan Allah. Ilmu ikhlas itu paling berat, Pak. Cuman pada saat seorang sudah mencapai keikhlasan, banyak yang mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak di bidang saya pasien-pasien yang menginginkan buah hati, momongan, sudah berobat kemanapun, ke sini ke situ sampai ke mungkin ke luar negeri, nggak berhasil. Tapi begitu dia sudah pada saat tahap ikhlas, baru datang yang dia harapkan. Iya kan? Begitu sudah ikhlas menerima keadaannya. Iya, betul. Jadi
keikhlasan itulah makanya kalau kita bicara dari para nabi ya dalam Quran, nabi misalkan Nabi Musa, dia sudah terjepit di ujung, iya kan? Ujung laut, Di ujung laut. Pada saat beliau ikhlas melempar tongkat yang dimilikinya, yang pegangan dia, ya nggak ada lagi yang dia pegang itu, ya kan? Nggak mungkin dia buka baju, ya kan? Yang Nabi Musa miliki pada waktu itu hanyalah tongkat, dilempar, apa yang dimiliki dilempar, ikhlas, dia terbuka jalannya. Keikhlasan dan Iya. keimanan. Contoh yang lain, Nabi Sulaiman. Dalam Quran juga disebutkan pada saat beliau terlalu cinta kepada kudanya, ya kan? Iya. Kemudian ya Allah tegur kan. Iya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman berusaha bertaubat, memohon ampunan dan mengikhlaskan kudanya. Ya kan, kuda adalah sarana transportasi dan tentu kuda Nabi Sulaiman itu kuda pilihan. Kuda pilihan kalau zaman sekarang mungkin bukan sekedar Ferrari lagi mungkin ya. Kalau Udah mahal sekarang ya. kalau beliau kudanya ya sekelas mungkin kalau sekarang Bugatti Veyron yang paling level paling tinggi. Beliau ikhlas memotong kudanya, dipersembahkan untuk Allah, dikorbankan untuk Allah, dan pada saat beliau ikhlas itu beliau diberi Allah hadiah pengganti yang luar biasa, yaitu beliau dapat seperti mengendarai angin, ya kan, perjalanan yang seharusnya ditempuh 1 bulan, ya kan, coba mungkin beliau cuman sampai dari pagi sampai sore. Ya kan, coba baca di ayat Qurannya, Lebih cepat ya ya dibanding Bugatti ikhlas Veyron gitu ya. loh, ya kan. Jadi ilmu yang tertinggi yang manusia bisa dapatkan adalah ilmu ikhlas. Ya, ikhlas artinya benar-benar menempatkan bahwa diri kita adalah hanya sebagai makhluk. Apa yang kita miliki semua adalah milik Allah, ya kan. Harta, perhiasan, semua adalah milik Allah. Pada saat kita ikhlas, Allah luar biasa ridhonya dan mengganti dan memberikan apa yang kita kehendaki. Ya, pada saat kita belum ikhlas, artinya kita belum menerima sebagai makhluk, dan kita belum menerima Allah sebagai Khalik, sang pencipta. Ya, berat kan? Ilmu ikhlas, sekarang kan banyak sekali ya hal-hal yang terjadi karena kita tidak ikhlas. Banyak penyakit kan munculnya dari situ, Pak. Karena jadi beban pikiran itu ya. Misalkan, ya kan, kita punya uang, ya, terus ditipu orang, Jadi pikiran, jadi marah. jadi marah. Kita udah jadi dendam, jadi benci, ya kan? Artinya kan kita tidak ikhlas. Betul. Padahal konsep awal adalah semua yang ada di langit dan di bumi dan diantaranya adalah milik Milik Allah. milik Allah. Artinya kalau uang kita ditipu, kita nggak ikhlas, berarti kita merasa ini adalah milik kita. Oh gitu. Iya nggak? Iya. Gitu loh. Ilmu ikhlas. Misalkan, ya yang gampang lah, ibu-ibu lah, lagi di mall, lagi antre, lagi apa, jalannya diserobot, marah, Pak. Jadi harusnya Ya udah ikhlas saja. Kenapa? Pada saat kita ikhlas, ya Allah sangat ridho gitu loh. artinya kita kan punya kewajiban menegur orang juga biar mendidik dia. Oke, menegur oke, cuman memang ada potensi, ada rusuh, ada ribut, ada apa. Oh gitu. Iya kan? Boleh gitu menegur, kita meminta hak kita boleh. Tapi kalau begitu kita tadi bilang bahwa semua ini milik siapa? Ikhlas lebih baik gitu. Artinya Akan diganti pilihannya. sama Allah gitu loh. Akan diganti sama Allah sesuatu yang luar biasa dengan ikhlas itu, dan banyak sahabat yang sudah membuktikan gitu loh. Sahabat banyak sekali yang sudah membuktikan pada saat ikhlas Allah ganti dengan yang luar biasa. Oke, jadi memang menurut saya ilmu yang paling tinggi ikhlas.
Ya kan, pada saat kita ikhlas apapun Allah akan kasih. Bahkan sesuatu yang kita inginkan, ilmu yang kita inginkan pun, misalkan pengen menguasai teknologi apapun, dikasih sama Allah pada saat keikhlasan kita benar-benar tinggi, Pak. Gitu loh. Jadi memang berat. Ya kan, bahkan terbayang ya. Begitu misalkan orang yang sudah begitu keikhlasannya tinggi, Pak. Saya terbayang pada saat digigit nyamuk pun dia ikhlas, Pak. Ikhlas Iya, saya belum sampai ke level itu. Cuman kalau saya sebenarnya ikhlas juga, cuma karena gatal, padahal nggak nampak nyamuknya, Pak. Kena jadinya. Ya tapi kalau ikhlas, Pak, dibiarin aja. Biarin, mau gigit tangan saya, mau hisap darah saya, silahkan. Tangan saya, darah saya ini milik Allah gitu loh. Itu berat sekali, Pak, ilmu ikhlas itu, Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa mencapai level ke sana. Dalam Quran kan disebutkan bahwa mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam din Allah, dalam sistem Allah. Itu berat sekali. Cuman paling enggak kita tahu lah arah tujuan kita ke sana. Walaupun kita belum sampai ke sana, kita tahu kita mau ke sana gitu. Walaupun kita baru satu langkah, dua langkah untuk menuju ke ikhlas, tapi paling enggak kita sudah tahu arah kita harus ke arah ikhlas. Itu, Pak, ilmu yang tertinggi yang manusia bisa miliki adalah ikhlas. Tapi beratnya luar biasa. Iya kan? Bener nggak? Benar. Jadi ya mohon maaf, bukan ilmu tertinggi, bukan peraih Nobel atau siapa mungkin Pak Habibie. Kalau bagi saya bukan. Ilmu yang tertinggi adalah seseorang yang sudah mencapai level mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam din Allah, ikhlas dalam sistem Allah. Ya, itu yang paling berat. Dan ya itu yang mudah-mudahan kita bisa belajar menuju ke sana. Ikhlas, Pak. Makanya salah satu surat yang benar-benar terasa yang di hati ya al-ikhlas, Pak. Saya merasakan, Pak. Al-ikhlas ya. Coba dibacain, Pak. Ya baca lah, hafal kan? Hafal, Pak. Coba bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu Al-ikhlas ya. Al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu juga mengandung arti ketauhidan juga ya. Nah, itulah, Pak. Jadi ikhlas itu benar-benar ya, qul huwallahu ahad. Allah tuh hanya satu, Pak. Jadi berpasrah kepada Cukuplah Allah gitu loh, Pak. Iya. Penguat-penguat dari situ kan banyak loh, Pak. Iya kan? Qul huwallahu ahad artinya kata Allah itu satu, dan di situ akan ada ayat-ayat penguat yang lain, Pak. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasyira, wa kafa billahi apa lagi? Syahida. Iya udah tadi, syahida, wa kafa billahi nasyira, Basiro. apalagi? Wa kafa billahi syahida, udah ya. Udah. Ada nanti di situ bahwa wakilah. Wakil. Wa kafa billahi wakila. Allah menjadi wakil ya. Wakil itu, nah itu lagi, Pak. Wakil itu salah kaprah, Pak. Jadi harusnya Wakil di pikiran kita itu adalah lebih rendah. Iya kan? Misalkan ada presiden, wakil presiden, mana lebih tinggi? presiden. Nah, wakilnya lebih rendah. Iya. Padahal kalau dalam sistem Quran, wakil itu lebih tinggi, Pak. Dari yang diwakili. Iya. Biar Dalam sistem Quran, iya, Pak. Hmm. Dalam bahasa Allah, dalam Quran, wakil itu lebih tinggi, Pak. Misalkan begini, Pak. Ya kan? Saya pengen nih, ya kan? Saya pengen pergi ke kondangan misalkan. Ya kan? Tapi saya nggak bisa. Ya, Saya minta tolong bro untuk mewakili. betul. Berarti lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Mas Bro lah. Enggak lah, orang saya nggak sanggup kok. Saya kan cuma wakil.
itu kebalik. Jadi, Orang nggak sanggup minta tolong sama orang yang sanggup. Lebih tinggi mana? gitu. Dia lebih tinggi yang sanggup berarti. Nah, itu sebenarnya konsep dalam Quran. Wakil itu lebih tinggi. Saya ngerjain soal nih, soal fisika misalkan. Saya nggak sanggup. Tolong dong. Oh gitu. Itu Lebih wakil. tinggi siapa? Tolong dong diwakili mengerjakan. Lebih pandai yang mewakili ya. Nah, konsep Allah itu wakil lebih tinggi, Pak. Itu konsep Allah. Ini berarti wakilah di sini sebagai backup gitu ya. Iya, misalkan nih. Ya kan, kita pada suatu kondisi misalkan ada orang nih pengen misalkan punya keinginan tidak bisa terlaksana misalkan. Pengen apa misalkan? Yang bersifat materi atau bersifat Apa aktivitas saja gitu. ya, misalnya pengen bikin jembatan lah. Itu agak susah gini lah misalkan. Ya. Misalkan ada orang kena masalah hukum. Ya betul. Kena masalah hukum, tapi karena dia keterbatasan biaya, ya kan lawannya orang yang sangat lebih, bisa menyewa pengacara yang paling mahal, dia nggak sanggup. Makanya dia meminta Allah, memohon kepada Allah untuk menjadi wakilnya gitu, menyelesaikan ini. Cukuplah Allah wakafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang akan menyelesaikan masalah saya. Karena ketidaksanggupan, Pak. Jadi lebih tinggi wakil, Pak, dalam Quran gitu. Dalam sistem din Allah itu lebih tinggi wakil ya? Lebih tinggi wakil. Orang tidak sanggup minta tolong sama yang sanggup, ya tinggi mana? Makanya wakafa billahi wakila ya. Iya, karena dia tidak sanggup, makanya memohon kepada Allah untuk mewakili, Pak. Benar-benar. Artinya sekarang istilah-istilah sekarang banyak yang kurang sesuai ya. Salah kaprah. Jika kita melihat dari bahasa firman Allah gitu tadi. Itu kira-kira, Pak. Jadi udah jelas ya. Wakil lebih tinggi dibanding yang diwakili. Ini kalau wakil dalam din, kalau wakil dalam jabatan kan lebih tinggi yang. Ya sebenarnya wakil itu bukan jabatan, Pak. Nggak bisa gitu ya. Wakil itu bukan jabatan sebenarnya. Harusnya asisten gitu ya, nggak wakil namanya. Iya. Presiden, asisten presiden. Iya, ya sebenarnya wakil itu sebenarnya lebih tinggi, Pak. Orang yang satu nggak sanggup kok, nggak sanggup meminta tolong kepada yang sanggup, ya tentu lebih tinggi yang dimintain tolong. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih kita pembahasan tentang ilmu tertinggi ya, yang manusia bisa capai, namun sangat berat adalah ilmu ikhlas. Oke, salam.